Ihsan adalah anak imajinatif berusia 8 tahun. Ia dijuluki si pembuat onar di antara teman-temannya. Ia gagal dalam setiap mata pelajaran dan merupakan siswa dengan peringkat rendah di kelasnya. Ihsan sudah 2 tahun berada di kelas 3 dan berdasarkan rapornya sekarang, Ihsan harus mengulang kelas yang sama lagi. Berbeda dengan Ihsan, kakaknya bernama Yohan adalah murid pintar. Di luar studinya, ia bermain tenis dan berkompetisi di kejuaraan tenis antar negara bagian yang akan datang. Sementara, Ihsan sering berkelahi dengan anak-anak tetangga yang sering menindasnya. Suatu hari, ibu seorang anak mengeluh tentang perilaku Ihsan kepada ayahnya bernama Nan Kisor. Dengan rasa malu, Nan Kisor harus meminta maaf kepada anak tersebut serta ibunya. Setelah mereka pergi, Nan Kisor mendorong Ihsan ke lantai agar membuatnya disiplin. Meskipun Nan Kisor mencintai anak-anaknya, namun ia terlalu keras terhadap Ihsan. Ia percaya bahwa rendahnya nilai Ihsan di sekolah dan ketidakmampuannya mengerjakan tugas-tugas dasar adalah karena kemalasan Ihsan saja. Keesokan harinya di sekolah, guru bahasa Inggris Ihsan memintanya membaca 1 baris dari buku pelajaran. Ia mencoba yang terbaik, tetapi sulit mengucapkan sepatah kata pun. Ihsan mengalami kesulitan dalam memahami huruf-huruf, tetapi bu guru salah mengartikan Ihsan sebagai anak nakal. Ketika bu guru berulang kali mendesaknya agar membaca, Ihsan berteriak seolah mengolok-olok gurunya hingga ia dikeluarkan dari kelas. Hukuman bukanlah hal baru untuk Ihsan. Pada kenyataannya Ihsan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar daripada belajar, karena para guru beranggapan Ihsan mengganggu siswa lain. Hari itu, Ihsan belum mengerjakan PR matematikanya. Untuk menghindari guru matematika, ia pun kabur dari sekolah dan menghabiskan sepanjang hari berkeliaran di luar. Ihsan sangat menikmati hari itu. Ia membeli es krim, menghabiskan waktu di tepi laut, dan menganalisis orang-orang yang lewat. Di penghujung hari, ia kembali ke bis sekolah tanpa ada yang menyadari ketidakhadirannya di kelas. Di rumah, terlihat Ihsan sedang membuat lukisan yang indah. Ihsan suka sekali melukis dan pikiran imajinatifnya membantu lukisannya sangat indah. Keesokan harinya, ibu Ihsan bernama Maya mencoba mengajarinya dan menyuruhnya mengerjakan pekerjaan rumah. Maya memperhatikan jika tulisan tangan Ihsan sangat jelek dan ia sulit mengeja semua huruf. Ibunya menyebutkan ketidakmampuannya dengan kemalasan dan menegurnya keras seperti yang lainnya. Keesokan harinya, Ihsan harus memberikan surat absen kemarin dari orang tuanya kepada sang guru. Takut mendapat masalah, Ihsan pun meminta Yohan untuk menulis surat untuknya. Yohan meminta agar Ihsan berjanji tidak akan pernah bolos sekolah lagi, lalu ia pun menulis surat absen untuk Ihsan. Ihsan lalu menunjukkan pada gurunya dan tidak mempertanyakan keasliannya. Ihsan bahkan berpura-pura batuk agar terlihat seperti orang sakit. Di hari itu, guru matematika memberikan kejutan kepada anak-anak dengan soal ujian. Ihsan diberikan kertas ulangan, tapi bagi Ihsan huruf-huruf itu tampak seperti menari. Pertanyaan pertama tentang perkalian 3 dan 9 membuat Ihsan membayangkan jika planet ketiga yaitu Bumi dan planet ke-9 adalah Pluto yang saling bertabrakan. Ihsan berfantasi tentang Bumi yang menghancurkan Pluto dan merasionalisasi bahwa jawabannya adalah 3. Kemudian, Ihsan menyisakan pertanyaan lain tanpa jawaban. Setelah itu ia menyerahkan kertas ujian. Ketika ditanya oleh teman-temannya, Ihsan dengan yakin menjawab bahwa ia sangat menikmati ujian tersebut. Keesokan harinya, Nan Kisor kembali dari perjalanan bisnisnya dan Ihsan sangat gembira dengan kedatangan ayahnya. Ia pun memeluk ayahnya erat-erat. Namun saat sarapan, Nan Kisor menemukan surat absen palsu di lantai. Saat menyelidiki, Nan Kisor mengetahui tentang Ihsan yang bolos dari sekolah serta berkeliaran sendiri di jalanan. Keesokan harinya, orang tua Ihsan pergi menemui guru serta kepala sekolah yang sudah tak tahan dengan perilaku Ihsan di kelas. Mereka juga mengetahui tentang ulangan matematika kemarin serta hasil dari ujiannya yang buruk. Kepala sekolah berasumsi jika Ihsan adalah anak istimewa yang perlu disekolahkan di sekolah anak-anak penyandang disabilitas. Mendengar pernyataan tersebut,
Nankisor merasa takut saat membayangkan putranya adalah anak spesial. Kedua orang tuanya begitu khawatir dengan masa depan Ihsan, sehingga mereka memutuskan untuk menyekolahkannya ke sekolah asrama. Ihsan sepenuhnya menentang keputusan itu. Ia memberontak dan menangis, memohon agar orang tuanya tetap menjaganya di rumah. Meskipun orang tua Ihsan juga tidak ingin berpisah darinya, mereka melakukan apa yang menurut mereka terbaik untuk Ihsan. Malam itu, Ihsan bermimpi kehilangan ibunya di dalam kerumunan, lalu terbangun sambil berteriak. Saat sang ibu mencoba menenangkannya, Ihsan berjanji akan belajar lebih giat lagi jika mereka mengizinkannya tinggal di rumah. Hal ini menghancurkan hati Maya, tetapi Nankisor bersikeras atas keputusannya. Hari itu akhirnya tiba, di mana Ihsan dibawa ke sekolah asrama di sebuah pedesaan. Ihsan harus berbagi kamar dengan anak lain, dan hanya diperbolehkan bertemu keluarganya sebulan sekali. Ini adalah mimpi buruk bagi anak berusia 8 tahun, yang tidak pernah jauh dari orang tuanya. Sipir asrama menyambutnya. Ia mengatakan dengan tegas bahwa cara lama Ihsan bersikap tidak akan bisa ditolerir di sini. Setelah berkeliling sekolah, keluarga Ihsan pun pergi dengan berat hati, sementara Ihsan hanya melihat mobil keluarganya pergi dengan mata berkaca-kaca. Ia berdiri mematung selama beberapa menit, bahkan setelah mobil menghilang dari pandangannya. Saat hari mulai gelap, Ihsan masuk ke dalam asrama dan masih menangis. Ihsan tidak berbicara dengan siapapun, ia bahkan tidak menyantap makan malamnya. Di malam hari ketika ia tidak bisa tidur, Ihsan pergi ke kamar mandi dan menangis pelan karena merindukan ibunya. Sementara itu setibanya di rumah, Maya memeriksa barang-barang Ihsan. Yang membuatnya sangat terluka, ia menemukan buku flip tentang kebersamaan Ihsan dengan keluarganya. Buku itu menghancurkan hatinya, saat Maya menyadari betapa Ihsan sangat ketakutan berada jauh dari mereka. Di asrama, Ihsan kesulitan melakukan hal-hal normal, seperti mengikat dasi dan tali sepatunya. Pada hari pertamanya, guru bahasa Hindi bernama Pak Tiwari menyuruhnya duduk di bangku depan, bersama anak paling pintar di kelas bernama Rajan. Para guru segera menyadari bahwa Ihsan bukan anak normal, karena Ihsan hampir tidak pernah memperhatikan pelajaran di kelas. Hasilnya, Ihsan pun dihukum secara fisik oleh guru seninya. Kejadian itu seolah tidak merubah keadaan seperti di sekolah sebelumnya. Ihsan selalu dikirim keluar kelas sebagai hukuman dan diasingkan dari aktivitas kelas karena selalu dianggap mengganggu. Seiring berjalannya waktu, Ihsan menjadi sangat frustasi hingga ia menangis lalu merobek buku-bukunya dan membuangnya ke tempat sampah. Ihsan berhenti berusaha menjadi anak yang lebih baik di sekolah, dan ia jatuh ke dalam depresi yang lebih dalam, serta kebencian pada dirinya sendiri. Ketika orang tuanya datang menemuinya setelah 1 bulan, Ihsan mengunci dirinya di dalam kamar dan menangis untuk pertama kalinya sejak terakhir kali melihat mereka. Karena terus didesak membuka pintu, ia kabur keluar lalu berlari beberapa putaran di lapangan basket menunjukkan rasa pemberontakannya. Kemudian mereka membawa Ihsan ke hotel untuk bermalam. Mereka memberi waktu istirahat dari kehidupan di asrama. Di sana Johan memberinya perlengkapan melukis sebagai hadiah, tapi Johan tidak mengetahui bahwa Ihsan kini telah menutup sisi kreatifnya dan berhenti melukis sama sekali. Di malam hari berikutnya, mereka mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan Ihsan sendirian lagi. Keesokan harinya, Ihsan berada di titik terendah dalam dirinya. Ia melihat ke bawah dari atas teras sekolah, memikirkan bagaimana rasanya jika ia melompat dari ketinggian tersebut. Teman satu-satunya, yaitu Rajan, menyela lamunannya dan memberitahu tentang guru seni baru mereka. Ihsan tidak terlalu memikirkan hal itu, karena baginya belum pernah ada guru yang bisa membantunya. Namun anak-anak terkejut karena guru baru mereka bernama Ra memasuki kelas dengan memakai kostum Joker. Ia bernyanyi sebuah lagu, memainkan seruling, membuat mereka menari, dan mengajak para siswa menikmati kelas dengan cara yang sangat berbeda dengan guru lainnya. Meskipun guru baru menciptakan suasana yang sangat menyenangkan, namun Ihsan yang sudah depresi tidak ikut serta dalam hal apapun. Sebagai tugas pertama,
Para siswa diminta menggambar atau melukis apapun yang mereka inginkan. Ram ingin mereka menunjukkan sisi kreatifnya, karena Ram ingin tahu apa yang harus ia kerjakan selanjutnya. Anak-anak mulai menggambar menggunakan imajinasi mereka, dan mereka menggambar berbeda satu sama lain. Tapi Ihsan tidak mau menyentuh kertas itu. Awalnya, Ram berasumsi bahwa Ihsan membutuhkan waktu untuk berpikir, tetapi ketika kelas berakhir kertas Ihsan masih kosong. Merasa khawatir, Ram bertanya ada apa dengannya, tapi Ihsan tidak menjawab. Malam itu, ibunya menelpon Ihsan untuk berbicara dengan Ihsan, tapi Ihsan hanya mendekatkan telepon ke telinganya dan tidak mengatakan apa-apa. Maya memberitahu Ihsan bahwa mereka harus menunda kunjungan berikutnya selama seminggu, karena kompetisi tenis Johan akan berlangsung. Bagi Ihsan, hal ini hanya menegaskan bahwa keluarganya tidak peduli sama sekali kepadanya lagi. Ia meneteskan air mata, lalu berjalan pergi tanpa berkata apapun. Keesokan harinya, Ram melihat Ihsan berlutut di luar kelas. Penasaran dengan perilakunya, Ram bertanya kepada Rajan mengenai Ihsan. Rajan mengungkapkan bahwa Ihsan mengalami kesulitan memahami huruf-huruf, meskipun ia sudah berusaha belajar sekeras mungkin. Ram mengajar di sekolah untuk anak-anak disabilitas, sehingga ia menaruh perhatian lebih terhadap anak-anak istimewa. Untuk mencari tahu lebih banyak tentang Ihsan, Ram memeriksa buku catatan lamanya dan menemukan pola kesalahan serupa. Bahkan saat mengajar anak-anak disabilitas, Ram tidak bisa melupakan Ihsan di kepalanya. Ternyata Ram dulu mempunyai masalah yang sama di masa kecilnya, sehingga ia merasa simpati pada Ihsan. Beberapa minggu kemudian, Ram menyadari masalah sebenarnya yang sedang Ihsan hadapi. Ram bahkan pergi ke kampung halaman Ihsan untuk bertemu dengan orang tua Ihsan. Mereka menyambutnya dan membiarkan Ram melihat kamar tidur Ihsan. Ram begitu terkejut mengetahui bahwa Ihsan pandai melukis. Hal ini membuat Ram semakin sedih karena Ihsan telah kehilangan bakatnya, disebabkan oleh tekanan bertubi-tubi yang ia terima. Nankisor meremehkan putranya. Ia mengatakan jika Ihsan malas dan benci belajar. Ram membalas dengan menunjukkan kepada mereka pola yang sama pada kesalahan Ihsan, di mana Ihsan sering terbalik dengan huruf-huruf hingga kesulitan membedakannya. Tetap saja, sang ayah menegaskan bahwa itu adalah sebuah kemalasan. Tetapi Ram dengan belak-belakan menyatakan bahwa Nankisorlah yang salah. Ram berkata jika Ihsan memiliki kondisi neurologis yang disebut disleksia, hingga menyebabkan Ihsan tidak mengerti pola-pola tertentu seperti huruf dan kata. Selain itu, Ihsan kesulitan mengkoordinasikan sesuatu, dan menyebabkan Ihsan tidak bisa mengikat tali sepatunya. Tentunya Ihsan pasti sangat menderita karena hal tersebut, dikarenakan tidak ada yang mengerti bahwa ia tidak bisa membaca, dan hanya berasumsi bahwa Ihsan adalah anak pemalas. Nankisor mengira Ram menyebut putranya bodoh, hingga ia membentak serta memarahi Ram. Untuk membuat Nankisor mengerti, Ram memintanya membaca kalimat asing yang tertulis di kotak. Saat Nankisor dimarahi Ram karena tidak memahami huruf-huruf tersebut, ia akhirnya menyadari kesulitan yang selama ini dialami oleh anaknya. Namun Nankisor masih menolak bakat Ihsan yang pandai melukis. Ia pesimis anaknya bisa mencari nafkah dari hobinya tersebut, namun Ram bertekad untuk membuktikan bahwa Nankisor salah. Ketika Ram kembali ke sekolah keesokan harinya, ia mengajari anak-anak tentang semua tokoh sejarah terkenal yang tidak begitu pandai belajar ketika mereka masih kecil. Ram memberi mereka contoh seperti ilmuwan, aktor, dan filsuf yang membuat Ihsan merasa jauh lebih baik dengan dirinya. Saat Ram bertanya kepada para siswa siapa yang menemukan bola lampu, Ihsan berbicara untuk pertama kalinya setelah beberapa minggu dan menjawab Thomas Edison. Ram pun kini melihat secercah harapan jika Ihsan mau belajar kembali. Di siang hari Ihsan berada di tepi kolam. Ia menggunakan karet gelang dan dedaunan untuk membuat sebuah pesawat. Ram sangat terkesan hingga ia membawa pulang pesawat dan menyimpannya sebagai hiasan. Sekarang kreativitas Ihsan mulai kembali, namun perjalanannya masih panjang sebelum Ihsan bisa mengejar ketinggalan seperti anak-anak seusianya. Suatu hari, Ram menemui kepala sekolah dan bercerita tentang masalah Ihsan.
Kepala sekolah menyarankan agar mereka mengirimnya ke sekolah anak berkebutuhan khusus, tetapi Ram yakin bahwa Ihsan bisa belajar dengan siswa normal. Ram menyarankan agar para guru memahami masalah Ihsan dan membantunya dengan tepat. Ketika kepala sekolah mengatakan itu tidak mungkin, Ram menawarkan untuk mengajar Ihsan setiap hari sepulang sekolah. Kepala sekolah pun mengizinkannya demi kemajuan perkembangan Ihsan. Dimulai dari esok hari, Ram menggunakan berbagai metode inovatif untuk membantu Ihsan membedakan huruf-huruf alfabet. Mereka belajar menggunakan sandbox, Play-Doh, metode sensorik dan sebagainya. Ihsan juga membutuhkan bantuan dari buku audio dan menggunakan tangga untuk belajar menghitung. Hanya dalam 2 bulan, Ihsan mulai memahami huruf-huruf yang tidak bisa diajarkan oleh guru lain selama beberapa tahun. Suatu hari, Nankisor datang ke sekolah untuk berbicara dengan Ram dan membual tentang cara mereka melakukan penelitian lebih lanjut tentang kondisi Ihsan. Nankisor ingin Ram tahu bahwa ia bukanlah ayah yang mengabaikan anaknya dan bangga menjadikan Ihsan anak apa adanya. Namun Ram sebaliknya menyalahkan Nankisor sebagai penyebab Ihsan kehilangan kepercayaan diri dan Nankisor tidak dapat menyangkalnya lagi. Dalam perjalanan keluar, Nankisor melihat Ihsan sedang mencoba membaca tulisan di papan pengumuman. Ia menyesal karena tanpa sadar telah menyakiti putranya hingga ia menangis dan tidak bisa menghadapi Ihsan. Beberapa hari kemudian, Ram mengadakan kompetisi melukis bagi guru serta para siswa di sekolah. Semua orang berkumpul di ruang terbuka dan ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Ihsan menggunakan perlengkapan melukis yang dihadiahkan oleh sang kakak untuk pertama kalinya. Kompetisi pun dimulai dan semua orang sibuk menggambar. Bahkan para guru menikmati acara tersebut serta melakukan yang terbaik. Di akhir acara, Ihsan melukis sebuah lukisan indah tentang dirinya yang sedang duduk di tepi kolam. Ihsan lalu pergi ke depan untuk menyerahkan lukisan itu. Di sana ia melihat Ram melukis potret dirinya, hingga Ihsan tidak bisa berkata-kata dan sangat terharu. Beberapa saat kemudian, pengumuman pemenang akan diumumkan, dan juga lukisan pemenang akan ditempatkan di bagian depan edisi baru buku tahunan sekolah. Kepala sekolah menyatakan bahwa keputusan cukup sulit, karena ada 2 lukisan yang paling menonjol. Lukisan tersebut adalah milik Ram dan juga Ihsan. Pada akhirnya, Ihsan dinyatakan sebagai pemenang, sedangkan hadiah kedua diberikan kepada Ram. Kerumunan peserta bersorak meriah, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Ihsan merasa bakatnya diakui. Ihsan merasa begitu terharu, ia pun menangis dan berlari di pelukan Ram. Suatu hari, Maya dan Nankisor datang ke sekolah untuk pertemuan orang tua serta guru di akhir tahun. Kepala sekolah membanggakan tentang bakat Ihsan, lalu menunjukkan lukisannya kepada mereka dan dicetak di depan buku tahunan sekolah. Karena tidak terbiasa mendapatkan perhatian baru yang begitu positif, orang tua Ihsan pun begitu terkejut. Kepala sekolah juga memuji Ram atas usahanya yang bagus karena telah mengajari Ihsan sesuai kebutuhannya. Kemudian, orang tua Ihsan bertemu dengan guru kelas Ihsan yang menunjukkan rapor dan memuji kemajuan Ihsan yang begitu pesat. Di luar, orang tua Ihsan menyaksikan putra mereka bermain dengan sangat ceria, hingga membuat mereka menangis bangga. Nankisor berterima kasih pada Ram, karena telah berperan besar atas kemajuan Ihsan, dan ia meminta maaf atas perlakuan terhadapnya dulu. Akhirnya, Ihsan mengucapkan selamat tinggal pada Ram, karena Ihsan akan kembali ke kampung halamannya untuk berlibur bersama keluarga tercintanya.